Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Dila Arifin, NPM 093 dari kelas M6. Di sini saya akan menjelaskan teori struktur modal. Teori struktur modal adalah perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri, di mana modal asing adalah hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan modal sendiri itu dibagi menjadi laba ditahan dan kepemilikan perusahaan. Struktur modal sangat penting karena kondisi baik atau buruknya suatu perusahaan ditentukan oleh struktur modal. Jika hutang jangka panjang lebih besar, maka suatu perusahaan bisa mengalami kebangkrutan. Lalu selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, struktur aktiva. Semakin besar jumlah aktiva perusahaan, terutama aktiva lancar, maka perusahaan cenderung mengoptimalkan terpenuhnya kebutuhan dana hutang. Hal ini yang menunjukkan adanya pengaruh dari struktur modal. Yang kedua, growth opportunity. Perusahaan cenderung melakukan investasi untuk mengembangkan perusahaan. Kesempatan mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik. Ini biasanya tidak semuanya menguntungkan. Hal ini tersebut juga mempengaruhi struktur modal. Yang ketiga, ukuran perusahaan atau firm size. Perusahaan besar lebih cenderung melakukan diverifikasi usaha lebih banyak dibanding perusahaan kecil. Hal inilah yang membuat perusahaan kecil lebih rentan bangkrut, sedangkan perusahaan besar lebih siap menghadapi krisis karena memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar. Yang keempat, profitabilitas. Perusahaan dengan profit yang tinggi pastinya mempunyai dana internal lebih banyak dibandingkan dengan profit rendah. Dengan begini, perusahaan yang memiliki profit tinggi akan memiliki hutang yang lebih rendah karena memiliki dana internal yang cukup. Hal inilah yang mempengaruhi struktur modal. Lalu yang terakhir, resiko bisnis. Resiko bisnis bisa menjadi salah satu alasan kenapa perusahaan mengalami kesulitan untuk pendanaan eksternalnya. Hal ini yang berpengaruh kepada struktur modal. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari contoh soal. Yang pertama, misalkan PT Jazz berkeinginan untuk mengembangkan dan menciptakan produk baru dengan kebutuhan dana 100 juta. Terdapat dua sumber dana yang bisa dipakai. Yang pertama, sumber dana internal diambil dari current aset. Yang kedua, sumber eksternal diambil dari current liabilitas. Nah, berdasarkan data di atas, maka kita akan menghitung ROA jika rate of return on current assetnya adalah 10%, rate of return on fixed assetnya adalah 25%. Yang kedua, kita akan menghitung finance cost. Jika cost of current liabilitas adalah 14% dan cost of long term debtnya adalah 18%. Lalu yang ketiga, current ratio. Lalu cara menjawabnya adalah rate of return on current assetnya 10% tadi dikalikan 600 juta sama dengan 60 juta. Lalu rate of return on fixed assetnya 25% dikalikan 1.800.000.000 sama dengan 450 juta. Nah, lalu ditambah 450 juta ditambah 60 juta, yaitu total profitnya adalah 510 juta. Lalu kita akan menghitung ROA-nya, yaitu 510 juta dibagi dengan 2.400.000.000 sama dengan 21,25%. Lalu yang kedua, kita akan menghitung cost of current liabilitas, yaitu 14% dikalikan 30 juta sama dengan 42 juta. Lalu cost of long term debtnya 18% dikalikan 2.100.000.000
sama dengan 378 juta. Itu di total. Jadi 42 juta ditambah 378 juta, hasilnya adalah 420 juta. Lalu yang ketiga kita akan menghitung current ratio, yaitu 600 juta tadi dibagi dengan 300 juta sama dengan 2, dibulatkan menjadi 200%. Nah, sekarang kita akan menghitung cara menurunkan current asset atau bisa disingkat menjadi CA. Yang pertama, rate of return on current assetnya 10% dikalikan 500 juta sama dengan 50 juta. Lalu yang kedua, rate of return on fixed asset 25% dikalikan 1.800.000.000 yaitu 450 juta. Lalu itu dijumlah dengan hasil 500 juta. Lalu kita akan menghitung ROA-nya. 500 juta tadi dibagi dengan 2.300.000.000 sama dengan 21,73%. Lalu yang kedua kita akan menghitung cara menambah current liabilities atau disingkat CL, yaitu yang pertama cost of current liabilities 14% dikalikan 400 juta sama dengan 56 juta. Yang kedua, cost of long term debt-nya 18% dikalikan 2.100.000.000 juta sama dengan 378 juta. Itu di total sama dengan 43 juta. Lalu ROA-nya adalah 510 juta dibagi dengan 2.500.000.000 juta sama dengan 20,4%. Lalu current rasionya adalah 600 juta dibagi dengan 400 juta sama dengan dibulatkan menjadi 150%. Nah, inilah hasil perbandingan dari perhitungan tadi. Nah, berdasarkan tabel ini, maka dengan diturunkannya CA lebih menguntungkan daripada CL, sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber dana yang diambil dari CA lebih layak. Lalu kita akan mempelajari soal yang kedua. Pada awal bulan Maret 2021, manajer keuangan PT AGB melakukan kajian untuk melihat return on equity atau ROE perusahaan. Informasi dari manajer pemasaran menyebutkan bahwa penjualan diestimasikan terjadi kenaikan sebesar 10 miliar. Dengan asumsi perusahaan melakukan ekspansi pembukaan kantor pemasaran ke Kalimantan dan ke negara Malaysia. Adapun beberapa informasi lainnya adalah posisi rasio hutangnya adalah 45%, nilai aktiva tetapnya 5 miliar, komposisi earning before interest dan tax atau bisa disingkat EBIT adalah 8,5%. Lalu biaya bunganya adalah 9%. Lalu pajaknya adalah 22%. Nah, di sini ada 3 kondisi dan situasi ekonomi yang harus dianalisis. Yang pertama, kondisi ekonomi menurun dengan estimasi current asetnya adalah 50%. Yang kedua, kondisi stabil dengan estimasi current asetnya adalah 45%. Lalu yang ketiga adalah kondisi ekonomi berkembang dengan estimasi current asetnya 30% dari penjualan. Manajer keuangan meminta kepada Anda untuk menghitung berapakah return on equity yang paling layak untuk diterima. Nah, di sini sudah ada tabel dan jawabannya. Lalu bagaimana cara mengetahuinya? Yang pertama, kita akan mengetahui fixed asetnya. Yang pertama, fixed asset itu atau nilai aktifanya tadi adalah 5 miliar. Lalu yang kedua, kita akan mengetahui current asset. Current asset itu terdapat dari penjualan sebesar 10M tadi dikalikan kondisi 3 tadi. Yang pertama, kondisi menurun. Yang kedua, stabil. Yang ketiga adalah berkembang. Contohnya pada kondisi menurun. Jadi penjualan 10M tadi dikalikan 50% sama dengan 5 miliar dan itu seterusnya. Lalu yang kedua kita akan menghitung total aset.
Total aset adalah jumlah dari fixed asset dan current asset. Lalu utang rasio dengan 45%. Nah, utang rasio 45% ini terdapat dari total aset tadi dikalikan 45%. Lalu ekuitas. Ekuitas terdapat dari total aset dikurangi dengan kewajiban atau hutang. Lalu yang selanjutnya adalah EBIT dengan 8,5%. Itu adalah didapat dari penjualan 10M tadi dikalikan dengan 8,5%. Itu sama dengan tiga kondisi itu. Jadi 850.000 semua. Lalu yang selanjutnya adalah interest cost 9%. Nah, ini terdapat dari utang yang ada di ekuitas tadi dikalikan dengan 9%. Lalu selanjutnya adalah EBT, itu didapat dari EBIT dikurangi interest cost. Lalu tax dengan 22%, itu didapat dari EBT dikalikan tax 22% tadi. Lalu yang terakhir EAT, itu dihasilkan dari EBT dikurangi tax 22% tadi, hasil dari 22% tadi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.